warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harapkan kalian selalu sehat dan selalu tetap semangat untuk belajar ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lebih berkah ya dan dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Baik, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 8 ya. Nah, jadi hari ini kita sudah memasuki tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Nah, hari ini kita belajar tema 1, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Dan untuk hari ini kita belajar tentang pembelajaran yang ke-1 dulu. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Hayo, sekarang adakah di antara kalian yang masih ingat tentang teks non-fiksi? Apa itu teks non-fiksi? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Teks non-fiksi yaitu teks yang berdasarkan fakta atau teks yang berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, jadi itu tentang teks non-fiksi. Baik, untuk hari ini kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi suatu teks menggunakan peta pikiran. Kemudian kalian diharapkan juga dapat mengetahui manfaat dari air. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Di sini adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan contoh dari teks non-fiksi? Apa saja contohnya? Betul. Yang pertama contoh dari teks non-fiksi itu ada karya ilmiah, kemudian ada laporan berita, ada juga tulisan sejarah, dan ada juga tentang biografi. Nah, itu contoh-contoh dari teks non-fiksi. Sekarang, bagaimana cara mengidentifikasi teks non-fiksi dengan menggunakan peta pikiran? Ada yang tahu? Di sini caranya yang pertama, kalian dapat membaca teks tersebut dengan cermat. Jadi baca secara cermat teks yang akan diidentifikasi. Kemudian cara yang kedua yaitu mencatat isi pokok teks tersebut. Catat isi pokok teksnya ya. Yang ketiga yaitu membuat pikiran. Nah, bagaimana membuat peta pikirannya? Yaitu caranya yang keempat, menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok peta pikiran. Jadi kalian dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang supaya kalian lebih jelas tentang mengidentifikasi suatu teks menggunakan peta pikiran, sekarang silakan kalian baca teks berikut. Kalian baca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu untuk membacanya. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya. Baca dulu ya. Nah, teks ini judulnya yaitu Berjalan Sejauh 2,5 km Demi Air Bersih. Bagaimana? Sudah dibaca teksnya? Kalau sudah dibaca, sekarang kita akan bersama-sama mengidentifikasi teks ini tadi menggunakan peta pikiran. Bagaimana caranya? Tadi kalian sudah membaca secara cermat, kemudian ide pokoknya sudah kalian silahkan pahami ide pokoknya. Kemudian cara membuat peta pikirannya, kita membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita tuliskan dulu judulnya ya. Judul dari teks ini tadi pada bagian tengahnya. Tadi judulnya yaitu Berjalan Sejauh 2,5 km Demi Air Bersih. Nah, judulnya diletakkan di bagian tengah. Kemudian kita dapat membuat pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi? Apa peristiwa
peristiwa yang terjadi? Nah, kalian langsung bisa menjawabnya. Peristiwa yang terjadi yaitu masyarakat Lamaknen Selatan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kemudian, pertanyaan yang kedua, di mana warga mengambil air bersih? Ya, warga mengambil air bersih di Timor Leste. Pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa jarak rumah warga dengan sumber air bersih? Jaraknya yaitu 2,5 km. Nah, jadi ini tadi cara kita mengidentifikasi suatu teks dengan menggunakan peta pikiran. Sudah paham ya tentang mengidentifikasi teks menggunakan peta pikiran? Baik, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan gambar berikut. Coba kalian perhatikan dulu. Gambar apa ini anak-anak? Betul sekali, gambar air. Nah, kalau kalian mendengar kata-kata air, apa kira-kira yang kalian pikirkan? Coba, sekarang Ibu mau bertanya. Tadi pagi siapa yang sudah mandi? Atau ada yang belum mandi? Udah mandi semua ya? Nah, kalian mandi menggunakan apa? Iya, menggunakan air. Jadi kalian tadi pagi mandi itu menggunakan air. Nah, jadi di sini anak-anak, air itu sangat banyak manfaatnya. Air bermanfaat untuk tumbuhan, kemudian bermanfaat juga untuk hewan, dan air juga bermanfaat untuk manusia. Coba sekarang, siapa yang bisa menyebutkan manfaat air untuk tumbuhan, manfaat air untuk hewan, dan manfaat air untuk manusia? Ada yang bisa menyebutkan manfaatnya? Benar. Kalau untuk hewan, manfaat air itu yaitu untuk minum, kemudian untuk membersihkan diri, dan juga untuk tempat tinggal makhluk hidup, untuk hewan-hewan yang berada di air. Kemudian kalau untuk tumbuhan apa manfaatnya? Iya, manfaat air untuk tumbuhan itu digunakan dalam proses fotosintesis ya. Sekarang, kalau manfaat air untuk manusia, ada yang bisa menyebutkan? Tadi Ibu sudah memberikan contoh, yaitu untuk mandi ya. Tadi Ibu sudah bertanya tentang mandi. Jadi kalian menggunakan air untuk mandi. Kira-kira manfaat yang lainnya apa untuk manusia? Benar, untuk mencuci, untuk minum, kemudian untuk apa lagi? Untuk wudhu ya. Bagi yang muslim, kalian menggunakan air untuk wudhu. Kemudian ada lagi untuk mengairi sawah, untuk irigasi. Kemudian digunakan juga untuk rekreasi juga bisa. Kalian bisa olahraga air ya, itu menggunakan air. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari air. Nanti kalian bisa lagi dipikirkan lagi apa saja manfaat-manfaat air yang lainnya ya. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini, tadi kita sudah belajar tentang mengidentifikasi suatu teks dengan menggunakan peta pikiran, dan kita sudah belajar tentang manfaat air. Nah, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang Ibu punya latihan soal. Di sini ada teks. Nah, nanti kalian silahkan identifikasi teks ini menggunakan peta pikiran seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya silahkan kalian kumpulkan tugasnya ini tadi, supaya Ibu tahu bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Ya, jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.